Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Halo teman-teman semua, Uh, para pendengar Optis. Di sini gua berdua kembali bersama Aldi karena Rangga, ya itulah dia udah pengen jadi produser aja. Dia lebih senang nyari uang aja. Capek dia jadinya hari ini, dia tepar. Kasihan dia habis ya, dinas dari Bali kalau nggak salah ya. ya, Ya dia baru dari balik kantornya. tadi kalau nggak salah gue liat Baru balik tadi. Instastory-nya. Nah, jadi ini di tag di hari Rabu menuju Kamis, teman-teman yang akan tayang di hari Kamis ini, Insya Allah. Harus Eh, dong. harus iya hari ke Kamis kalau nggak jam 5 subuh, jam 11 siang ini baru tayang ya. Mungkin gue tepar dulu nih. Yang penting audionya Aldi aman aja. Kadang susah teman-teman ngulik audionya Aldi, dia ngaco audionya. Terus dia suka putus-putus juga lagi kan itunya ngomongnya. Ah udahlah, tapi daripada gue curhat masalah teknis, gue seneng banget ini bisa recording lagi. Kalau nggak salah tuh seminggu kemarin kita nggak ada take optis ya dia, karena Mm. kita lumayan sibuk dan ada acara. Dan minggu lalu tuh Aldi ulang tahun teman-teman. Selamat ulang tahun Aldi. Ya, makasih guys. Udah telat juga ngapain diumumin. Iya, nggak itu kan jadi alasan kenapa Ya, nggak take podcast gitu kan. padahal bisa Oke gue di online itu. nggak lu kan jalan sama itu sama orang terkasih lu cie Eh, orang terkasih. Oke, jadi di pembahasan kali ini gue sama Aldi tuh bakal ngobrol tentang tim-tim Serie A di Eropa sih. Jadi gue mulai dulu dari pertandingan yang paling dekat itu antara AC Milan melawan Slavia Praha dulu nih. Lalu Oke. disambung, bentar gue introin dulu, sabar. Habis itu Roma lawan Brighton, habis itu Atletico Madrid lawan Inter, dan ada Barcelona melawan Napoli ya dia. Betul, Kayaknya betul. emang tersisa itu doang ya tim Iya, Italia. Atalanta sebenarnya main malam ini, cuman kan kita nggak Oh, sempet bahas pasti. iya, Atalanta itu main lawan Sporting. Sporting Lisbon, Mm-mm. bener. Nah, mungkin gua mau bahas dulu di pertandingan pertama itu berdasarkan jadwal, urutan jadwal nih ya. Itu ada AC Oke. Milan lawan Slavia Praha di. Tapi Nah, sebelum itu ini dulu apa? aja. Kemarin kan baru aja si UCL ngumumin kalau format barunya udah ditetapin tuh musim depan akan seperti apa. Iya, iya, iya. Nah, itu kan kita udah pernah bahas juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum dengerin, kalian bisa tahu bisa dengerin pembahasannya di episode kita yang keberapa tuh, Ja? Episode spesial pokoknya Di kita kali. spesial episode 2 3, spesial Iya. episode 2 dan 3 itu bahasannya cukup detail dan sebenarnya nggak beda jauh ya sama format yang udah diketok palu sekarang. Kita kan tag waktu itu masih belum ketok palu tuh, Ya, belum. tapi ternyata emang kayak gitu kan formatnya. Mungkin nanti teman-teman bisa kulik-kulik lagi, dan mungkin kita akan bantu dengan kita taruh di highlight Instagram kita, atau kita taruh di ya dipromoin lagi lah gitu di Hmm. Spotify biar lebih mudah di reach gitu. Ya, siap. Jadi, ini teman-teman yang belum dengerin langsung sekarang klik ganti dulu episode yang kali ini, ganti dulu ke episode yang itu spesial itu baru dengerin kita Baru, lagi yang sekarang. iya benar. Nah, sekarang udah balik Jadi, lagi nih, baru boleh nah, nih. ini kan udah balik lagi. Teman-teman pasti kan udah tahu gimana format baru UCL dan bagaimana apa itu merit Ah, based system, sorry ya. mm-mm. Nah, jadi ya udahlah. Jadi sekarang kita udah ngobrol on the same page ya antara kita sama ya teman-teman yang dengerin ya dia. Sip, iya Nah, dong. berarti kita langsung masuk aja nih ke pertemuan antara AC Milan lawan Slavia Praha. Ini adalah pertemuan pertama kedua tim nih, Di. Di mana gue mungkin ngebahas dari sisi Slavia Prahanya dulu ya dia. Mm-mm. Saat ini Slavia Praha itu ada di peringkat 2 Gambrinus League, liga tertinggi Ceko, di mana dia itu kalau dari pertemuan sebelumnya nih sebelum ngelawan Milan dia itu hasilnya kurang maksimal nih. Dia mendapatkan hasil kalah dan seri ngelawan musuh bebuyutannya Ya, derby derby. Sparta Praha. Ya. Kalau gua ngelihatnya tim-tim dari Ceko ini gimana ya? Tim Eropa Timur itu tuh bukan tim yang semewah dan technical tim-tim Eropa Barat gitu ya. Mereka ini nggak punya technical yang bagus, tapi mereka punya semangat juang yang tinggi gitu kan. Mm. Nah, sebenarnya itu terbukti juga dari pelatih-pelatih Indonesia yang ada yang berasal dari Eropa Timur, kalau nggak salah tuh yang ngebawa Indonesia juara SEA Games. Nah, itu kan pelatihnya dari Eropa Timur Peter dan White. punya Siapa sih? bukan Peter White, Anatoly Polosin. Ya, Nah, oh, ini dari mana Polosin tuh? Ukraina? dia dari Rusia. Oh, Rusia.
Oh jarang-jarang tuh, gue baru denger justru. Gue kan gak terlalu ngikutin timnas ya, apalagi tahun itu. Pelatih dari Eropa Timur tuh terkenal fisikal dan tim-tim Eropa Timur juga terkenal fisikal. Nah, eh jadi gua ngelihat sih kalau antara Milan lawan Slavia Praha ini yang patut diwaspadai ya Spartannya Slavia Praha sih. Tapi memang biasanya tim Eropa Timur tuh jago kandang gitu kan. Ya, Kan sebenarnya kan kita udah lihat tim Italia pernah ketemu kan. Roma kan lawan Slavia Slavia Praha di Praha. grup kan. Dan hasilnya itu Roma menang di kandang, Slavia Praha menang di kandang, ya Ya. kan. Saling mengalahkan lah mereka. Nah itu sih, dan kalau gua ngelihat pengalaman dari Milan kalau lawan Rennes kemarin itu kelihatan banget bahwa tim yang punya jiwa jiwa petarung yang tinggi itu tuh memang merepotkan gitu. Nah, gue juga agak trauma nih kalau kemarin Milan itu kan lawan Rennes itu kan dihabisin nama si gue lupa tuh Gavrik Yang hat-trick itu ya yang pokoknya. hat-trick itu. Nah, ini di Slavia Praha juga ada pemain yang demen hat-trick nih. Itu striker utamanya dia si Mojmir Shitil lah, gue nggak tahu tuh cara nyebutnya gimana. Nah, dia tuh hat-trick tuh kemarin waktu ada di pertandingan liganya menang 3-0 tuh dia yang hat-trick. Nah, ini sih kalau gue ngelihatnya pertandingan antara Milan dan Slavia Praha ini pasti akan alot tuh di 15 sampai 30 menit pertama gitu. Tapi kalau misalnya udah ada gol, nah gue berharap sebagai fans Milan, gue berharap Milan yang nyetak gol duluan, yaitu bisa lah diselesaikan lah harusnya pertandingan di kandang ini dengan kemenangan. Jadi mungkin gue tambahin lagi kalau untuk cara bermainnya Slavia Praha itu tuh dia kalau dari statistiknya itu tuh dia itu lebih banyak menyerang dari sisi kanan 39%. Ini gue kutip dari apa namanya ini? WhoScore. Terus dari sisi kiri 37% dan dari middle 24%. Itu serangannya. Nah, tapi dia itu actions zone-nya itu yang paling tinggi itu tuh di tengah di middle third-nya. Nah, jadi ini juga perlu dijadikan catatan nih sama Pioli. Bahwa jangan sampai salah memasang pemain di lini tengah karena ini akan jadi kunci banget nih gitu kan. Apalagi kita tahu kalau tim-tim fisikal pasti kan akan berusaha banget ngerebut bola di lini tengah gitu kan untuk counter atau mengandalkan bikin chaos gitu. Jadi gitu sih kalau gue ngelihatnya. Gue cukup optimis tapi ya Milan harusnya jangan sampai bikin kesalahan-kesalahan sendiri yang gak perlu aja sih. Nah, mungkin Gitu. gue sedikit nambahin ya karena kalau Inter udah pernah ketemu Slavia Praha ya. Ini di tahun 2019. Iya. Zaman-zaman sebelum Covid ini ketika itu Inter masih ketemunya di UCL tapi Inter nggak lolos terus turun ke UEL dan masuk final UEL musim itu. Nah, ini Milan mainnya di kandang dulu kan ya? Milan mainnya di kandang dulu, Nah, main di ini San Siro. kalau gue lihat dari statistik ketika melawan Inter ini gue nonton full match-nya. Cuman kalau kita lihat dari statistiknya dulu, ini kalau bermain tandang Slavia Praha itu cenderung ini BTW pelatihnya masih sama ya. Namanya Iya. Jindri Tripsovski atau gimana gue bacanya agak bingung. Ini pelatih yang nangani Slavia Praha ketika itu masih sama yang sekarang. Jadi kemungkinan ya strategi mungkin akan tetap serupa dengan pengembangan tertentu. Ketika main tandang mereka cenderung lebih defensif, ball position lebih dikit, dan itu waktu itu Inter seri 1-1, bahkan si Slavia Praha bisa cetak gol terlebih dahulu, baru Inter menyamakan di menit-menit akhir banget udah injury time. Jadi ini seingat gue sih ini sangat main counter attack di sini, cuman ya seperti yang lu bilang tadi sangat mengandalkan Spartannya aja gitu sebagai tim-tim physical, terus dengan daya juang ngototnya. Jadi ya defense dulu ketika main tandang. Nah, sedangkan ketika main kandang ini justru Inter sebenarnya menang 1-3 skornya. Cuman Slavia Praha lebih menguasai bola di sini. Dia ball positionnya 60%. Jadi ya memang ya emang kayak jago kandang juga seperti yang lu bilang. Di sini shoot on target berimbang sama-sama 5, tapi emang possession mereka lebih banyak. Dan lagi-lagi Inter juga menangnya di menit akhir, di menit 80-an baru bisa cetak gol kedua sama gol ketiga. Jadi ya kemungkinan akan sama ya, apalagi ini mainnya di tandang dulu. Pasti Slavia Praha akan nahan dulu, berharap skor imbang doang, baru di leg kedua mereka ya lebih menyerang dan
mungkin butuh keajaiban juga sih sebenarnya kalau melawan Milan yang sekarang, walaupun di Serie A posisi 3, cuman dibandingkan tim asal Ceko yang walaupun saat ini di posisi 2 masih kelasnya, levelnya masih ada satu tingkat di atasnya sih menurut gua. Ya, gue setuju banget. Jadi gue ngelihatnya Milan juga pemain-pemainnya udah sehat-sehat lagi ya. Calabria udah balik ke starting line up. Yang kalau Bang Bara kan agak benci nih sama Calabria. Gue Hmm, sih sebenarnya oke-oke aja karena defensive atributnya tuh masih iya. dibutuhkan lah. Paling enggak karena belum ada gantinya juga kan yang lebih baik dari Calabria saat ini gitu. Nah, terus juga kemarin kalau gua ngeliat lawan Lazio, Pulisic, Leao itu masih masih oke lah ya. Dan gue suka sebenarnya Pulisic di. Pulisic itu pemain yang cukup cerdas untuk bisa narik pemain lawan dan bisa memanfaatkan juga ketika Leao ini dijaga, Pulisic bisa jadi ke-unlock gitu loh untuk dia yang bisa melakukan serangan gitu. Walaupun ya biasanya umpan-umpannya dari sisi Kiri. kirinya Leao juga gitu. Tapi paling enggak kita gua gitu maksudnya sebagai fans Milan cukup tenang karena memang ada opsi ada orang yang bisa golin di sisi kanannya Iya, gitu. Ini padahal beda banget sama Milan musim lalu di gitu. di awal musim gue juga melihatnya justru masih bisa berimbang gitu sisi kanan sama sisi Milan. Jadi gue nggak tahu kenapa makin kesini kok balik lagi ke kiri-kiri mulu gitu. Padahal ya Iya, gue rasa Pulisic juga sebenarnya punya punya kapabilitas untuk ngacak-ngacak lewat sisi kanan juga. iya tapi memang sisi kanannya Milan itu nggak diberkahi pemain yang punya kecepatan dan kekuatan kayak sisi kirinya. Maksudnya di sisi kiri kan ada Theo di situ yang punya power gitu ya, Hmm. speed and power dan Leao yang punya akselerasi dan gocekan yang di atas rata-rata gitu. Nah, Pulisic kalau gua ngelihat secara postur juga nggak tinggi. Jadi kayak jangkauan kakinya tuh nggak panjang gitu ya. Jadi ketika dia dribble itu kan pasti mepet-mepet sama kaki dan mepet-mepet langkahnya gitu ya dia jadi masih bisa dikejar banget gitu. Terus juga tandemnya kalau di sisi kanan dia itu si Calabria gitu ya. Nah itu juga Hmm. nggak yang punya kecepatan kayak Theo Ya. juga gitu kan. Dan nggak punya apa ya sense of footballnya beda sama Theo gitu kalau gue ngelihatnya. Dan kalau gelandang sih sebenarnya balance ya. Si Render kan sering juga tuh main di kanan. Nah ini tipikalnya kayak sama gitu loh si Tijani Reinders ini juga sama Pulisic modelannya yang eh bukan yang bowler lah, Iya. bukan yang jago gocek gitu. Jadi emang yang harus main satu dua, yang pemain modern banget lah, satu dua passing-passing, golin gitu. Iya, tapi kalau Jadi kalau gue gue lihat ngeliatnya itu sih. dari formasinya yang sering dipakai sama si Slavia Praha juga mereka sering pakai 3 back, 3-4-3 Ya, lah. Jadi ya pasti ya. kalau lewat sayap nyerangnya pasti akan ada back wide CB yang jaga sama wing back mereka gitu. Dan ini kalau gue lihat si Dodera sama Boril lagi namanya. Boril, orang Bandung berarti ini. Iya, iya, ini tipenya bukan yang left wing terlalu attacking ya kalau gue lihat dari karakteristiknya. Jadi emang yang wingback naik turun gitu. Jadi ya pasti akan Ya, eh bisa dieksploit ya. justru karena mereka kalau gue ngeliatnya sih tiga tiga back sama ada punya wingback pasti defense-nya lebih ini nih bisa lebih saling backup gitu. Jadi dua dua orang yang jagain Leo pasti nanti. Udah kita move on aja ke pertandingan berikutnya yang menurut gue lebih seru nih. Karena Iya, ini lebih seru pertemuan nih. pertama juga antara kedua tim. Ini Mm-mm. Roma di bawah DDR melawan Brighton di bawah Desir. Roberto De Zerbi. Ya. Nah, dua-dua pelatih ini kalau ngelihat dari permainan ya, ini sama-sama sama-sama pelatih yang menerapkan skema atraktif, menyerang, mengambil Hmm. inisiatif. Bahkan ketika lawan Inter juga Roma ngambil inisiatif luar biasa. Akan jadi pertandingan yang seru tapi ya balik lagi di ini cup competition ya. Ini bakal jadi pertandingan yang sengit enggak gitu. Karena kalau gue ngelihat dua kualitas tim ini setara lah ya. Kalau dari performance wise gitu kalau gue ngelihatnya. Tapi sebenarnya kalau dari di atas kertas materi pemain Roma sebenarnya di atas Brighton sih gue berani bilang gitu ya. Karena ada Paredes, Dybala yang juara dunia gitu kan, ada Lukaku di sana gitu kan sebenarnya Hmm. yang udah malang melintang juga di Inggris. Ini sih menurut gue seru ya. Maksudnya kalaupun menang, menurut gue Roma menangnya nggak sejauh mereka menang di Serie A gitu. Karena
melawan tim Inggris. Italia lawan Inggris tuh akan selalu sulit ya, walaupun ini kasta kedua gitu. Musim Iya. lalu aja mereka kalahnya sama West Ham kan di final si Siapa? Roma. Roma. Ya, Roma. Roma Ya, kah kalah musim final lalu? bro. Final bro. Final. Lah, musim European lalu kan League bro. Roma European League kalah sama Sevilla. Oh iya, West Ham sama ini ya, West Ham sama Fiorentina, sorry. Sama Fiorentina Iya. yang menang Conference League kan. Iya benar-benar. Habis itu Declan Rice ngangkat piala, habis itu pindah ke Arsenal kan si Rice ya kan. Iya, sorry. Iya, ini lawan Brighton yang saat ini ada di posisi 9. Ugal-ugalan sebenarnya berantakan. Mitoma cedera. Jangan lupa Mitoma Mitoma cedera, cedera. Solly March juga cedera, siapa lagi tuh? James Milner juga walaupun udah Iya, tua, iya. dia masih sering dimainin, lagi cedera juga, full. Nah, tapi De Zerbi ya selalu punya cara untuk melawan tim yang ada di atas dia menurut gua. Ini kan dia sejauh ini ngelatih tim-tim yang kayak gini ya, maksudnya Brighton, terus Shakhtar Donetsk, Sassuolo ya. Pernah Sassuolo. Pernah ya. Sassuolo. Justru dia meleteknya di Sassuolo, maksudnya bagusnya di Sassuolo. Waktu itu ini rekor, ini kan belum pernah ketemu ya si Roma sama Brighton, tapi Iya. kalau De Zerbi melawan Roma itu udah 8 kali. Nah, rata-rata dia tuh emang kalah, tapi ketika ya lawannya dia menukangi Palermo, Benevento, Sassuolo. Nah, ketika melawan Sassuolo tuh sebenarnya mendingan dia. Serinya Iya. lumayan banyak dan bahkan menang sekali, seri 3 kali, kalah sekali ketika dia ada di Sassuolo. Jadi ini Sassuolo yang waktu itu juga bukan yang bagus-bagus banget kan. Ya sekelas Brighton mungkin lah kalau di Serie A ya. Jadi pasti De Zerbi punya cara untuk bisa menekan Roma juga. Apalagi ini menarik. mainnya pakai Liga Inggris ya, pakai kecepatan lah ya, mainnya pakai kecepatan. Dan jelas ini kalau kita lihat di boot score-nya, attacking style-nya itu lewat sayap, terus position football, lebih sering lewat kiri. Ya kiri ada Mitoma sih. Attacking down the left itu karena ada Mitoma. Attacking through the Iya. middle ya, position football. Short passes, rotate their first 11. Nah itu. Aduh. Iya. Nah itu rotate their first 11 juga sesuatu yang positif menurut gua, karena ya sekarang lagi banyak pemain utama yang cedera digantikan oleh pemain backupnya. Berarti pemain backupnya juga udah cukup sering bermain dan punya kapabilitas juga sih. Betul. Jadi kayaknya nih bakalan alot, bahkan gue agak cenderung ke seri, tapi gue sebenarnya mendukung Roma menang pastinya. Tapi kayak walaupun menang tipis sih. Iya. Sebenarnya gini sih kalau gue ngeliat ya, nggak tahu masuk akal atau enggak sebenarnya. Tapi secara mentality, kalau tim-tim yang biasa main di Eropa itu gua rasa punya keunggulan tau. Jadi Roma ini kan sebenarnya punya habit untuk bermain di kompetisi Eropa kan dibanding sama Brighton gitu. Nah ini menurut gua bisa jadi suatu keunggulan juga buat Roma gitu ya. Mungkin kalaupun memang bukan pemain-pemainnya gitu ya. Tapi kayak staff-staffnya dan pelatih-pelatihnya atau mungkin supporternya atau memang vibes dari tim itu sendiri tuh bisa memberikan keunggulan gitu. Ini juga terbukti menurut gue kayak kemarin Milan lawan Newcastle, seancur-ancurnya Milan, sebagus-bagusnya Newcastle, ternyata Newcastle juga kayak ada pengaruhnya gitu loh ketika bermain di kompetisi Eropa, jadi nggak keluar banget ininya apa? Udah lama absen juga sih soal mereka. Iya, ya. benar. Nah tapi kalau kita main Brighton ini, kita balik sedikit ke grupnya ya. Di grup B itu mereka tuh juara grup. Dia di atas Marseille sama Ajax. Terus dia cuman kalah sekali, seri sekali. Jadi ya walaupun Ajax juga sekarang lagi kurang oke, Marseille juga di Liga Prancis ya masih so-so aja. Tapi ini membuktikan kalau ya mereka juga ada taring lah di European League musim ini. Si Brighton ya. Iya, dia cuma kalah, tapi kalahnya juga sama AEK Athena sih. Maksudnya tim buncit, dan itu di pertandingan pertama. Mungkin ya itu masih agak demam panggung, dan setelahnya tuh ya ini dia good 4 kemenangan terakhir di European League di grup cukup bagus lah menurut gue. Iya, tapi gue ngelihat di sini pemain yang bisa jadi pembeda tuh kalau di Brighton itu kan ada Mitoma, di Roma itu ada Dybala banyak. Nah, nggak salah satunya Dybala ya. Gue mau nyorotin Dybala. Dybala itu di 4 pertandingan terakhir tuh bener-bener jadi kunci banget itu di Roma. Dia bisa bikin assist, dia bisa bikin gol. Nah, menurut gue ini yang jadi perbedaan sih antara Brighton dengan Roma tuh ya ada Roma punya pemain yang ada faktor X-nya gitu, dan dia available, nggak cedera dan fit. Nah, berbanding terbalik dengan Brighton yang Mitomanya cedera. Jadi di pertandingan ini mainnya di kandang Roma juga,
gue cukup optimis Roma bisa memetik kemenangan sih. Gue bilang 2-0 bahkan bisa. Selisih 2. Kalau nggak salah waktu kemarin di Pinsport juga gue bahas itu kan. 2-0 ya gue bilangnya. Kalau gue 2-1 kemarin sih. Oke, kalau gitu kita geser ke pertandingan berikutnya nih. Ini adalah pertandingan antara ini kita geser ke UCL ya. Minggu depannya kan UCL tuh. Ini ada tim kesayangan lu, Inter melawan Atletico dan Napoli lawan Barcelona. Tapi gue pengen Napoli Barcelonanya dulu Dedi gitu. Mungkin nggak sesuai urutan ya. Nih Napoli Barcelona, sebapuk-bapuknya Barcelona tetaplah Barcelona gitu ya dia. Barcelona punya skuad yang gak jelek gitu. Nah tapi Napoli juga sama sebenarnya punya skuad yang gak jelek juga. Kalau gue ngelihat dari pertandingan Napoli lawan Juventus kemarin itu Napoli mainnya improve banget loh. Dan pemain-pemain utamanya dia tuh available dan itu jadi Napoli yang asli menurut gue. Anguissa itu punya kembali lagi touchnya menurut gue. Terus juga si Raspadori juga mainnya cukup baik kemarin. Habis itu Kvaratskhelia juga udah kembali menemukan kepercayaan dirinya. Osimhen balik itu faktor banget yang membedakan Napoli dengan tim-tim lain gitu. Napoli ada Osimhen tuh emang gahar banget. Osimhen itu buas banget menurut gua, binatang buas banget itu di lapangan. Dia tuh bener-bener bisa ngasih ngasih strength and sense gitu untuk attackingnya Napoli. Jadi ini menurut gue pertandingan yang gue nggak bisa ngeprediksi sih. Maksudnya gue nggak bisa ngeprediksi dalam arti gue nggak punya keyakinan tim ini pasti menang nih gitu. Beda sama kayak tadi gue ngomongin Roma sama Brighton, gue punya keyakinan Roma menang gitu ya. Based on feeling sih, memang apapun bisa terjadi. Tapi kalau di pertandingan ini gue ngelihatnya ini masih balance banget. Kalau lu gimana ngelihatnya antara Barcelona ngelawan Napoli? Kenapa lawan Inter? Iya. Ini main di kandang Barcelona ya, walaupun bukan Camp Nou kandangnya, gue nggak tahu lagi ngontrak. Iya, ngontrak di mana tuh? Pindah dulu, lagi renov rumahnya. Iya, gue nggak tahu. Itu pindah kemana sih? Daerah mana gue juga nggak tahu. Nah itu gue nggak tahu. Lanjut. Tapi kalau ya melihat dari permainan leg pertama ya, gue melihat leg pertama aja statistiknya sama permainannya, sebenarnya dua-duanya benar berimbang banget. Cuman memang Barcelona lebih bisa banyak buat peluang, tapi sayangnya penyelesaian mereka tuh nggak bagus kemarin, banyak yang dibuang-buang. Dan Meret juga lagi bagus, Alex Meret kan. Bermain di kandang pasti punya ekstra boost dari supporter, walaupun bukan di kandang aslinya mereka. Terus ya pasti mereka nggak akan mengulangi kesalahan yang mereka buat di leg pertama gitu, membuang-buang peluang. Lewandowski berapa kali. Terus pemain mudanya tuh gue lupa, Yamal itu ya, siapa tuh? Lamin Yamal ya. Iya. Sebenarnya kalau gue rasa sebenarnya Barcelona punya kans untuk lebih menang lebih besar gitu. Tapi ya Napoli harusnya sih memanfaatkan dengan ini pelatih baru yang harusnya nggak punya target apa-apa, ya udah main sebagus dia bisa aja, nggak usah dibebankan oleh harus menang di pertandingan ini gitu. Karena ya kalaupun dia nggak menang, diwajarkan lah pasti harusnya ya. Ini si ADL mau apa lagi sih, mau kalau misalnya ini kalah masa mau dipecat lagi, nggak mungkin juga kan? Nggak, gue rasa nggak bakal lah harusnya. Masa semusim ganti pakai 4 pelatih lu, kayaknya itu rekor deh. Gimana gue nggak ngerti juga. Parah banget sih. Ini Calzone sekarang lagi dalam masa-masa baiknya, kemarin menang lawan Juve, terus ngebantai Sassuolo juga sebelumnya. Menurut gue modal itu sih yang bisa membuat Napoli menang. Ya modal bermain lepas gitu, harusnya nggak usah dipikirin lagi, harus menang, nggak harus menang banget gitu. Dan ya Osimhen juga walaupun kemarin dia cetak gol juga ya waktu lawan penalti gagal kan. Penalti gagal, dia nggak golin. Tapi di rebound sama Raspadori. Ini sih Kvaratskhelia, Osimhen lagi on fire juga, kecuali si Politano ini masih ngablu lah. Politano goblok sumpah dah. Iya. Capek nontonnya. Si Ngonge lagi cedera ya? Cyril Ngonge cedera, pahanya ketarik. Apa lututnya gitu. Pokoknya lama dah, nggak boleh olahraga dulu, ntar sakit lagi kata emaknya. Nah, ya gue sih pengennya Napoli jangan bermain terlalu bertahan gitu. Maksudnya lepas aja, lu main kayak biasa lu main di Serie A. Iya. Setuju. Kalau misalnya malah bertahan lu pasti akan bakal cuma nunggu waktu aja, si Barcelona bakal bisa ngegolin, karena lu tahu kan back-backnya Napoli seperti apa. Rahmani sama Juan itu. Sama si Juan Jesus itu goblok banget. Gue setuju gue nambahin dulu ya. Bener, Napoli harus main lepas.
pertahanan terbaik adalah menyerang menurut gua di sini Betul. opsinya Napoli. Karena kalau misalnya lu harus bertahan, harus kehilangan bola terus lu nerima serangan gitu ya. Itu pasti berantakan banget di. Gue ngelihat Mm-mm. kita kan sering banget ya. Mungkin lu juga merhatiin ya kita sebagai penonton Serie A gitu ya. Ini sering banget out of possession gitu kayak help defense-nya telat. Apalagi ya? Positioning dan Ya. antisipasinya juga terlambat gitu. Itu penyakit banget di Napoli dan emang Napoli nggak punya opsi apa-apa lagi gitu. Dia malah beli gelandang Mm-mm. sama beli striker kan Napoli kemarin waktu lagi apa tuh winter transfer itu sih Iya. kocak banget. Lanjut Ya lanjut. jadi gua harap sih Napoli kalau dia bisa mencuri gol di awal-awal juga jangan jangan langsung bertahan gitu. Maksudnya ini lu seri pun adu penalti lu masih punya chance menang sih menurut gue Napoli ini kalau adu penalti. Dan gua rasa sih Iya. bakal seri sih. Ya walaupun iya Pak ya pasti Barcelona karena main di kandang dan punya banyak penalti taker. Tapi entah kenapa feeling gue kalau adu penalti Napoli malah bisa melaju nih. Gua minta maaf banget ke Rangga nih ya, tapi gua akhirnya punya kecenderungan Dedi setelah gua tadi telah lagi pemain-pemainnya Barcelona dan mainnya di kandang. Kayaknya 55 45 sih. Menurut gua 55% Barcelona bisa menang. Barcelona ya. Barcelona menang. Karena gini sih, karena benar kata lu juga tadi. Ini masalah waktu aja. Barcelona itu punya kayak Joao Felix, Lewandowski, ada si Lamine Rafinya, Yamal, Rafinha. Itu pemain-pemain yang kalau udah megang bola tuh bowlers banget gitu loh, iya kan? Nah, ya. ini bakal merepotkan banget lini pertahanannya Napoli. Ya, Ostigard bakalan kerja keras banget menurut gua. Itu harus Ostigard yang kerja keras. Tapi kan seberapa bisa Ostigard 90 menit konsisten untuk kerja keras ngejagain pemain-pemain kayak Rafinha gitu loh untuk biar jangan sampai dia bisa ngasih supply bola ke depan lagi gitu untuk ngelakuin Hmm. terobosan dan umpan-umpan matang itu sih. Gua ngeliatnya Ya, gitu. ya kalau misalnya gue ngelihatnya sih Napoli jelas ya ya sama kayak lu maksudnya kalau main 90 menit pasti Barcelona punya peluang lebih besar teman kalau main extra time Iya sih extra kayaknya time iya ya extra time udah. Napoli punya ini karena ya ini di Barcelona tuh gue lihat cadangannya tuh kayak masih muda-muda banget semuanya tuh. Iya benar-benar. Masih muda-muda banget dan Barcelona tuh jarang banget pakai 5 pergantian pemain jadi biasanya cuma 3 atau 4 doang. Jadi kayaknya dia nggak terlalu percaya dengan Pemain-pemain pemain-pemain mudanya. mudanya ketika di big games ya. Iya iya Ketika di iya. big games gitu. Walaupun ada Victor Roque yang pemain dari Brazil tuh yang muda banget. Maksudnya Iya. wonder kita Brazil, terus ada Fermin Lopez, banyak lah pokoknya pemain muda Ya. yang potensial lah. Tapi kayaknya kalau di big games mereka jarang dikasih menit bermain sih sama Xavi. Iya bener. Cuman juga Barcelona bukan yang nggak pincang juga ya. Ini Hmm. Frenkie de Jong, Pedri, Gavi itu cedera. Oh cedera mereka. Iya Oh Marcos apalagi Alonso, itu tuh. Alejandro Balde cedera. Jadi ya gue rasa masih bisa cuman ya berat sih buat Napoli. Pokoknya Napoli harus nyerang. Pokoknya kalau Napoli bertahan sekali aja, gue udah nggak mau nonton pertandingannya. Gue bakal bilang ini pasti Napoli kalah. Udah itu titik. Lanjut Ya. ke pertandingan selanjutnya ada ini udah lu yang bahas aja lah ini full Inter ngelawan Atletico. Mungkin gua ngasih opini gua dulu ya dan tanggapan dari Boleh. hasil kemarin. Hmm. Ya, gua setuju Inter itu udah punya karakter dan Inter ini chance untuk menangnya gede banget dan bahkan menurut gua Inter adalah salah satu tim yang masih bermain di UCL, yang bermain di UCL gue ulang sorry. Itu yang punya kans untuk jadi juara UCL ya. Mungkin kalau empat besarnya itu gue bilang sih Inter, Manchester City, terus Real Madrid sama Munchen. Arsenal. Arsenal Munchen ini gue ngelihatnya masih sama-sama aja nih. Ini antara dua itulah. Tapi gue lebih ke Arsenal sih yang masuk empat besar Oke, gitu. menarik. Jadi the only Italian team ya Inter yang bisa jadi juara UCL gitu ya atau bahkan di semifinal lah gitu. Itu gua rasa Amin. udah kepastian lah masuk semifinal harusnya Inter. Tapi ya memang Atletico ini juga kita tahu tim bertahan tim yang pragmatis yang bisa mencari hasil aja gitu. Kebayang kan maksudnya. Hmm. Nah, jadi ini dan selisih golnya juga cuman apa? Kemarin tuh 1-0 doang. 1 doang, 1 doang 1-0 kan, doang. 1-0 doang.
Jadi belum aman dan bermainnya juga sekarang di Atletico kan? Ya di Mainnya di Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano. Tapi Inter punya rekor tandang yang baik banget musim ini. Gua rasa ini bukan jadi masalah juga buat Inter gitu ya. Pemain-pemainnya juga pede dan moralnya tinggi di Serie A mendominasi. Ya harusnya kalau masalah kepercayaan diri tuh nggak ada sih. Cuman Diego Simeone ini pelatih yang punya banyak trik baik trik eh, Mm-mm. trik baik atau trik kotor gitu ya. Jadi Iya. menurut gua ini adalah tricky match juga buat Inter gitu ya. Kalau misalnya kebawa sama permainannya Atletico. Ya gitu aja sih paling kalau dari gua bahwa Inter belum aman dan akan ada trik-trik dari Simeone baik kotor ataupun bersih gitu ya yang bisa menjegal Inter sebenarnya dan memastikan kemenangan buat Atletico. Kalau lu ngelihatnya gimana? Iya, gua ya benar di tandang tuh Inter lagi bagus musim ini, cuman gua balik lagi kalau melihat rekor melawan tim Spanyol itu Inter susah banget menang, terakhir menang kalau nggak salah ya. Ini gua nggak terlalu ngeliatin statistik yang benar, cuman kayak tahun 2004-2005 melawan Sevilla. Sebenarnya menang Itu lawan Inter. Getafe itu di musim Inter masuk final UEFA itu menang lawan Getafe. Cuman itu kayaknya Oke. kan habis pandemi ya. Lu ingat gak sih Iya habis iya iya pandemi itu iya. UEL tetap berlangsung, teman jadi satu leg doang. Itu Ingat main ingat. main di tempat Ya. netral, nggak di home Ah, away. Dan itu ah. Inter menang lawan Getafe melaju ke babak selanjutnya. Terus di Sevilla lawan Sevilla di final kalah. Jadi rekor melawan tim-tim Spanyol agak sulit apalagi main di tandang gitu. Inter terakhir menang lawan Barcelona juga 1-0 mainnya kandang dan gol hak kacang lawan satu-satunya kalau nggak salah. Jadi lawan Atletico Madrid di tandang menurut gue agak berat. Sebenarnya gue kemarin tuh harusnya maksudnya gue menganggap kalau misalnya 2-0 itu aman tapi 1-0 ini belum pasti aman. Jadi gue agak agak menyesalkan kemarin Inter punya banyak peluang yang disia-siakan di leg pertama. Salah satunya yang ketika backnya gue lupa siapa itu buat kesalahan, terus ada Iya iya iya. serangan balik tapi malah si Lautaro gagal konversi golnya. Cuman Nah, gak sebanyak Juventus kemarin lawan iya Napoli lawan kan? Napoli. Itu Iya, cacat banget terus sumpah. kalau Lanjut. kita lihat Atletico-nya kemarin habis kalah lawan Bilbao ya kalau nggak salah di Iya. Copa itu banyak yang bikin meme-nya. Ini sebenarnya kan lawan walaupun belum karena ada leg kedua kan. Semifinal Iya. Copa del Rey itu 2 leg. Agregatnya enggak udah kalah udah leg kedua, sorry. Ini jadi agregatnya Udah kalah kalah kan 4-0. udah Heeh. ini. Udah sampai final ternyata ada sampai final ya ternyata mereka ya kalau Udah di Copa kelar ya. gak sih Copa? Sat- satu pertandingan lagi tinggal finalnya doang mereka. Cepet juga ya. Oke. Ini kan kemarin di perempat quarter final mereka sebenarnya menang lawan Madrid. Mereka tuh udah buat kayak dokumenter gitu untuk biasa masuk final atau sampai juara. Nah ini malah kalah di bantai Atletik Club Bilbao kemarin. Jadi bukan sesuatu yang lagi bagus. Maksudnya trennya lagi menang sekali doang lawan Real Betis di 4 pertandingan terakhir. Jadi mereka udah kehilangan Copa del Rey, udah kehilangan ya kalau di La Liga sebenarnya masih berpeluang sih, cuman jaraknya udah cukup jauh sama Real Madrid 11 poin. Ya pasti di Eropa juga pengen melangkah sejauh-jauhnya walaupun untuk menang juga sangat sulit. Tapi seenggaknya tim-tim kayak Atletico ini kan punya tradisi yang ya melangkah jauh lah minimal quarter final atau semifinal gitu. Pasti dia pengen melanjutkan trennya itu apalagi ini Tren mainnya itu ya. mainnya di kandang cuman selisih 1 gol bakal punya apa ya punya inisiatif menyerang lebih sih daripada pertandingan pertama kemarin ya. Iya, publik Spanyol juga pasti bakalan gahar-gahar banget sih di. Dan Iya. kita tahu mereka juga nggak kalah juga sama Italia gitu untuk ultras dan ininya masalah Eh, loyalitas mendukungnya gitu. iya kemarin waktu Inter lawan Real Sociedad aja itu di babak di awal-awal tuh gua ngelihat pemain Inter tuh kayak agak sedikit kena mental. Maksudnya mereka tuh agak berisik terus rame banget terus Dude Posnan kalau nggak salah kayak yang ke belakang itu. Iya, Makanya agak-agak kena juga tuh di awal pertandingan lawan Real Sociedad bikin kesalahan Bastoni terus kecolongan. Nah, gua harap sih ya mengambil pengalaman dari pertandingan itu lawan tim Spanyol para pemain bisa lebih ya fokus dan ini lawan apa sih tim yang biasanya main bertahan dan counter attack gue rasa di sini mereka akan lebih
dari awal nyari gol langsung ya kalah 1-0 gitu Iya, kan. iya benar. Gua Dan rasa Atletico akan ngambil inisiatif juga sih. eh, Gak mungkin bertahan juga. ya dan kalaupun mereka nyerang tuh pasti baliknya juga lumayan lumayan oke, lumayan lumayan bagus Iya, lah. iya Mereka Atletico cuy. Axel Witsel itu kemarin bagus banget. Terus di tengah mereka Koke, De Paul itu yang bisa nyikat-nyikatin pemain itu oke menurut gue. Jadi ini bisa jadi lagi-lagi jadi pertandingan yang fisikal dan keras sih menurut gue. Tapi gue agak bukan pesimis ya, maksudnya gue melihat Inter bisa lolos, cuman lolosnya itu dengan hasil seri sih besok. Tapi dengan gol serinya tetap akan ada Oh, oke. gol. Make sense. Kalaupun Inter menang, gua rasa selisih menangnya juga cuma satu Ya sih. Di. satu pasti. Harusnya nggak ada pembantaian lah ya di sini. Mhm. Iya kan? Iya karena ini kalau Atletico tuh dijebol susah banget sih memang. Iya. Backnya bagus kan, apalagi ada Oblak di di penjaga gawang terakhirnya. Ya ini akan sangat sulit. Wassalam. Apalagi Inter masih sering buang-buang peluang di di UCL ya. Ini kalau gue Iya. baca statistiknya sebenarnya di grup ya, di grup itu Inter tuh tim kelima terbaik dalam pembuatan attempt ya, Oke, shoot on goal, shoot on target atau shoot yang ya kena tiang segala macam. Tapi Iya. dalam dari 32 tim itu Inter jadi peringkat kedua-dua dalam mengkonversi attempt jadi gol. Jadi di Inter di UCL tuh sangat tidak efektif. rendah, iya, Hmm. tidak efisien. Tapi kalau dari jalannya pertandingan yang lo expect ini apa di? Bakalan ada banyak body charge, bakalan banyak physical yang terjadi, Jelas. atau justru free flowing football, passing yang akan kita lihat? Physical lah ya, pasti physical ya. Physical. Inter ya Inter pasti tetap akan bermain dengan ball position Inzaghi ball, pakai WCB overload segala macam. Iya. Cuman pasti si Atletico tuh berusaha banget untuk mutusin itu. Jadi nggak bakalan dia kasih Inter megang bola lama-lama. Pasti Iya, bakal setuju. ya nggak takut kartu kuning lah, maksudnya si pemain-pemain Atletico menurut gua. Ya, gua rasa ini pertandingan yang bakal bikin fans Inter juga jantungnya naik turun gitu Iya, ya. iya. Yang bakalan lu gregetan juga nontonnya, lu nggak akan tenang gitu ya sebelum lu mendapatkan mungkin 2 gol gitu. Kalau udah 2 gol udah tenang deh tuh. Iya, Kan? kalau Inter bisa Habis nyuri itu gol nah, di awal-awal tuh kayaknya agak sedikit tenang tuh. agak tenang ya. Iya. Misalnya menit 8, menit 9 gitu atau menit di bawah menit 20 kalau menurut gua. Sebenarnya Iya. enaknya tuh kalau di bawah menit 15 jadi karena biasanya 15 menit pertama kedua tim itu kan masih seger dan masih ini kan ngejalanin plan A-nya gitu kan. Jadi kalau itu udah ada gol jadi nah tim mana duluan nih yang akan ngerubah dari plan A ke plan B. Nah, biasanya di situ tuh yang jadi ujian sebenarnya dia bakal berantakan apa enggak Iya. gitu sih. Dan kalau gue lihat dari ini tapi data di Serie A ya, karena gue belum Iya. gak nemu data yang di UCL. Ini data yang di Serie A itu Inter tuh paling banyak nyetak gol justru di akhir pertandingan babak pertama sama di akhir pertandingan babak kedua. Nah, jantungan dah lu nontonnya. Nah, Iya jadi kan? itu tuh karakteristiknya seperti ini, Ja. Gua nggak tahu ini emang disengaja Inzaghi fokusnya dibagi atau gimana. Ini gua ngeliat tuh di awal paling sedikit itu kalau kita bagi jadi 2 babak dan sebabak kita bagi jadi 3, 15 Jadi 15 iya, 15 iya. ya. 15 menit pertama itu Inter lumayan banyak cetak gol di babak pertama. Di babak Oke. di 15 menit kedua Inter tuh paling sedikit di situ cetak gol ya. Terus Oke. di 15 menit terakhir babak pertama itu lumayan banyak lagi. Jadi tipenya polanya tuh kayak ngegas di awal, di tengah-tengah agak ngerem dikit, di akhir babak digas lagi gitu. Jadi kayak V-shape gitu. Di babak Iya. pertama V-shape, di babak kedua seperti itu juga sama. Dan ya Make sense sih. berbanding dengan jumlah kebobolannya, Inter lebih sering kebobolan di 15 menit tengah-tengahnya itu aja. Di menit 15 sampai ke 30 itu lebih banyak kebobolan di situ. Jadi di menit dia lagi ngendorin itu ya. Nah itu Oke, gue nggak oke. tahu itu apakah Inzaghi merancang seperti itu biar apa kayak maintain stamina-nya ya, maksudnya ya lu ngegas di awal, di tengah-tengah agak biasa gitu, nanti gas di akhir lagi, nanti babak kedua lakuin yang sama. Apakah itu emang strategi Inzaghi atau memang itu kebetulan doang lah. Ini sih kayaknya kayaknya sih akan seperti itu nih di pertandingan besok juga nih kayaknya. Iya benar. Akan digas dan ya ngejaga-jaga biar kalau misalnya adu penalti biar masih tetap punya stamina. Masalahnya di Serie A-nya juga Inter ketemu Bolonya sih, Jo. Jadi berat juga ya. Heeh. Tapi gue rasa emang itu strategi yang sengaja dirancang sama Inzaghi sih, Di. Jadi emang pertama ngegas, habis itu lu nafas, maintain,
Habis itu lu ngegas lagi. Itu sengaja, tapi kalau untuk kebobolan di tengah-tengahnya itu pasti bukan disengaja lah. Tapi emang ya itu salah satu taktik juga, itu penggambaran taktik secara keseluruhan kan. Sama aja kayak kita main basket, kadang-kadang kan ada nih kita full court trap kan nggak Ya. ya kecuali pelatih lu gila kayak pelatih gue SMA ya, kayak full court trapnya 4 quarter gitu ya. Ya kan ada lu main possession lagi, main apa ngeset lagi, atau nggak perlu nge-trap lagi, main zone defense. Nah, gue rasa itu sih yang diterapin sama Inzaghi kayak Internya. Tapi emang kelihatan sih itu bukan sesuatu yang perlu diperhatiin banget. Mungkin lu nonton Inter 2-3 kali itu Ya bakalan harusnya. langsung kelihatan tuh mainnya. Tapi ya memang pemain-pemainnya punya kapabilitas untuk menjalankan itu dengan baik. Makanya sukses-sukses aja strateginya. Gitu. Mungkin itu aja ya buat episode kali ini dia. Iya betul. Dan yang kita Mm-mm. harap pastinya semua tim perwakilan Eropa bisa melaju ke babak selanjutnya. Ya kalau di Eropa League Amin, gua amin, gua amin. gua sih pede banget dua-duanya bakalan melaju. Cuman ya Ya. di UCL nih yang agak berat nih. Dua-duanya lawan tim Spanyol juga lagi. Oh iya bener. Napoli ketemu Barcelona. Oke, buat teman-teman gue nggak lupa juga untuk ngingetin, jangan lupa atur formasi Serie A Fantasi kamu untuk dapetin hadiah menarik dari Optis. Ada hadiah rutin uang ya, OVO kita transfer atau rekening kita transfer ke rekening kalian. Itu lumayan buat tambah-tambahan uang jajan dan kumpulin poinnya, jangan sampai kecele biar bisa dapat jersey original lagi di akhir musim nanti. Terus juga jangan lupa dengerin episode spesial UCL kita untuk tahu format barunya kayak gimana, dan itu juga ada pembahasan menarik juga dari kita di mana kita ngebahas juga format UCL yang sekarang itu kayak titik terbaiknya buat kita tuh di mana, pertandingan yang paling serunya apa, dan momen paling konyolnya apa, itu ada semua di situ ya dia. Jadi Betul. worth to listen lah gitu. Oke, Sip. sampai jumpa di episode selanjutnya. Nggak ada Thank you quotes sudah loh. mendengarkan. Quotes-nya jangan lupa istirahat, karena istirahat itu juga sama pentingnya seperti bekerja, teman-teman. Betul. Terus ada juga nih quotes yang kedua itu bahwasanya kunci sukses itu tidak bisa diduplikat gitu. Ya Gitu. Ya udah. udah, itu aja. Thank you. Ciao. Thank you, ciao.